Miss. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Apa kabar, Miss Berlin? Baik, kalian apa kabar? Baik. Baik. Baik sekali. Oke, langsung aja kita mulai ya. Banyak orang yang menyepelekan hukuman karena merasa hukuman dapat dibeli dengan uang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kita klik tombol di bawah. Oke muridku, bab pertama kita akan membahas dari penjara. Gaga Muhammad berencana kembali jadi selebgram. Wow, mie Gaga itu gak sih? Enak banget mie Gaga yang warna orange tuh, enak banget tuh. Gaga Muhammad bebas dari penjara setelah kasus kelalaian mengemudi yang menyebabkan pacarnya lumpuh kemudian meninggal. Berencana kembali aktif berkarir sebagai selebgram tanpa terbebani oleh tuntutan hukum. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi, Miss, kalau pilihan-pilihannya untuk orang yang habis bebas tuh biasanya baiknya apa sih, Miss? Untuk bisa melawan kesibukannya, apa dia dagang, apa dia apa gitu, Miss? Kalau menurut Miss sih ya perbaiki diri untuk jadi lebih baik lagi itu pasti ya. Yang penting usaha, kemauan untuk usaha lah. Percuma juga kalian dapat support system, kalian dapat modal dari orang tua, tapi kalau niat kalian tuh nggak ada sama sekali, itu gagal, percuma, buang-buang duit. Jadi kalau orang misalnya habis menjalani hukuman begitu, apakah dia mendekatkan diri secara spiritual dulu atau yaudah langsung aja mulai usaha gitu, Miss? Kalau kamu pengen sukses, ya, kamu jangan takut ketemu dengan orang. Oh, aku takut ketemu orang ini. Aku takut aku gini. Itu menghalangi kesuksesan kamu. Kalau kamu berkarir, kamu tiba-tiba takut gini, takut itu. Oh, nanti kalau aku usaha begini, ntar aku takutnya gini, ntar takutnya gagal lah, ntar takutnya ketemu orang ini, ntar aku diledekin lah, aku ntar takutnya gini. Jangan kebanyakan takut. Kalau kamu tidak punya pendirian, kamu tidak punya prinsip, kamu tidak akan jadi apa-apa dan kamu akan tetap stuck di sana. Miss, kalau orang yang habis keluar dari penjara terus dia dapat sanksi sosial gitu gimana, Miss, dari masyarakat? Masalahnya kan di sini kan dia di penjaranya kan gara-gara kecelakaan ya, dan itu pun tidak disengaja, bukan disengaja. Namanya kecelakaan kan nggak sengaja. Kecuali dia ini melakukan tindak kekerasan atau kriminal. Nah, itu patut kalian tidak untuk mengikuti jejak si selebgram ini. Semua orang itu nggak ada yang benar-benar baik, nggak ada yang benar-benar bersih hidupnya sempurna, tuh nggak ada. Semua tuh pasti mempunyai kesalahan dalam hidup. Bab 1 udah selesai. Oke, kita di bab selanjutnya membahas suami diciamis, mutilasi lalu keliling tawarkan jasad istri. Pelaku sebelumnya dikenal sebagai orang baik oleh tetangga dan tidak merugikan orang lain. Terungkap bahwa pelaku memiliki utang lebih dari 100 juta sebelum melakukan perbuatan kejinya tersebut. Gila ya, makanya jangan sampai berhutang deh, jangan ngegampangin duit. Ada pertanyaan nggak untuk Miss, mau nanya, Miss. Kayaknya untuk yang orang-orang yang mau menikah itu ciri-ciri pelaku kekerasan itu udah kelihatan belum sih, Miss? Nah, bisa jadi mereka manis di awal, ya kan? Baru kelihatan aslinya itu udah 8 tahun, 10 tahun tuh baru kelihatan aslinya. Tapi ada juga yang di awal, tapi sebenarnya orang yang main tangan sama pasangan itu sebenarnya ya kadang-kadang ada yang benar-benar hatinya lembut, nggak tegaan gitu kan, karena atau memang pasangannya salah gitu loh. Ada lagi nggak pertanyaan? Kalau misalnya tindak kekerasan yang sampai membunuh itu kan apakah pertama kali dilakukan atau sudah berkali-kali gitu loh, Miss? Kayaknya itu udah main tangan sejak lama deh, cuman ya mungkin karena bininya sayang atau cinta, jadi rasa cintanya lebih besar daripada rasa sakitnya. Nanya dong, Miss, kalau berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok gimana, Miss? It's okay, why not gitu loh, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Kecuali kamu berutang buat nurutin gaya hidup. Temen gue bentar lagi ke Bali nih, gue mau ikutan, kan gak enak juga kalau gue gak ikut kan. Gue tapi gak punya duit, gue mau ngutang, itu gak bagus. Itu namanya memaksakan diri. Sama aja kamu menyakiti diri sendiri. Mending kamu nyakitin aku deh. Miss, kalau kekerasan di dalam rumah tangga itu sebenarnya ada masalah kejiwaan gak sih, Miss? Bisa jadi satu kejiwaan, satu dia tidak mencapai apa yang dia tuju. Rumah tangga ya. Kedua, entah yang cewek entah yang cowok itu selingkuh. Ketiga, banyak tuntutan dari istri. Oke, kalau emang suaminya yang ini ya stres ya,
tuntutan dari istri, oh gaji kamu segini, gue kesel, ini kurang nih, banyak nuntut gitu loh. Itu bikin suami juga stres. Jadi disyukuri aja dikasih suami segini, ya udah terima gitu. Jangan kebanyakan nuntut, menyesuaikan kapasitas, bukan menaikkan kapasitas demi dibilang wow. Oke, ada pertanyaan nggak? Terakhir Miss, boleh nggak sih kita ngelawan kekerasan itu dengan kekerasan juga? Boleh banget, berarti kamu anak buahnya Hercules. Kamu masuk 10 besar. Oke, kita lanjut ke bab 3. Alasan buruh sebut upah ideal di Jakarta 7 juta per bulan. Presiden Partai Buruh mengungkapkan upah ideal untuk buruh di Jakarta seharusnya sebesar 7 juta per bulan. Upah ideal tersebut dihitung berdasarkan pengeluaran yang besar untuk bekerja di ibu kota. Oke, ada pertanyaan nggak? Itu kalau misalnya orang mau meningkatkan penghasilan kan harusnya dia meningkatkan nilainya dulu kan ya Miss ya? Ya, dia harus meningkatkan semangat, usaha, dan kemampuannya dulu. Jadi kalau orang yang kemampuannya sebenarnya pas-pasan, biasa aja, tapi tuntutannya gaji gede gitu, salah nggak sih Miss? Tergantung ya, berarti kan yang goblok usahanya, kenapa usahanya mau? Tapi kan bukannya memang harus mensejahterakan karyawan ya setiap perusahaannya Miss? Ya, tapi nggak semua perusahaan seperti itu. Ya kan, ya ini beruntung banget sih perusahaan ada yang sebaik itu gitu. Ya mungkin cara kerjanya bagus kali. Misalkan saya udah kerja bener, jujur, semua tuntutan bos saya ikuti, tapi gajinya nggak naik-naik, itu baiknya gimana ya, Miss? Ya resign. Oke, kita lanjut ke bab akhir ya guys. Oke, kita ambil kesimpulannya ya. Kesimpulan. Keadilan harus ditegakkan, ada hukuman harus tetap dijalankan. Oke, makasih udah ikutin kelasnya Miss. Dari awal sampai akhir, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa like,